Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih, opo ngamangkong, mbak sopo sobo, papu, nenek mbak, engkong, mak, opa, oma, bapak tua, bapak muda, tulang nan tulang, inang muda, inang tua, amang boru, namboru, nan tulang, tulang, juga akang, abang, lai itu, kakak-kakak, adik-adik, semua para pemirsa juga. Tuhan memberkati, senang bertemu dengan Anda sore menjelang malam ini. Dan saya berharap Tuhan terus menyatakan kekuatannya, Tuhan menyatakan kebaikannya, dan Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Haleluya. Hari ini saya akan mengupas sebagai sore ini atau menjelang malam ini, saya akan membawa kita dalam renungan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-16, ayat 26, 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lalu kemudian 1 Samuel 3 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Allah. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa simpulkan bahwa Samuel itu adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Samuel itu memang anak pergumulan dari Hana, di mana Elkana dan Hana punya itu madu yang bernama Penina selalu menyakiti dia, dan itu membuat sebuah gerakan menjadi trigger bagi dirinya untuk berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan dia bernasar kepada Tuhan dalam pergumulannya. Dia berkata, kalau engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, akan kuberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya, dan akhirnya lahirlah si Samuel ini. Saya yakin dan percaya selama dalam pemeliharaan ibunya, walaupun tidak lama, tetapi selama dalam pemeliharaan ibunya sampai lepas sapi, Tuhan selalu, saya yakin dan percaya, Elkana ataupun Hana akan selalu menyampaikan bagaimana pergumulan, khususnya Hana menyampaikan pergumulan kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menjawab, dan dia harus siap untuk diserahkan kepada Tuhan karena itu nasarnya. Dan sebagai akibatnya Tuhan menambahkan kepada mereka 3 orang anak dan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Samuel ini memang hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan, Alkitab katakan, menyertai dia, melantik dia menjadi nabi Tuhan, dan dia juga adalah katakan hakim, ya, hakim terakhir dari bangsa Israel. Jadi dia punya jabatan yang begitu prestisius sebagai nabi, sebagai imam, lalu juga sebagai hakim. Tetapi yang saya salut kepada dia adalah dia hidup benar. Kegagalannya memang ada satu, di mana Alkitab mengatakan bahwa kalau itu bisa dibilangkan kelemahannya adalah dia tidak sanggup memimpin anak-anaknya kepada hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga anak-anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dan itu sangat tidak baik. Sementara ayahnya terkenal dengan hidup dalam kebenarannya dan melakukan keadilan. Lalu kita katakan Samuel itu menjadi hakim yang adil. Anda bisa baca dalam 1 Samuel 7 ayat 15.
Jadi dia betul-betul menjadi hakim yang adil. Dia tidak mau melakukan meminta jasa atau memeras karena ada kasus-kasus kesalahan yang Israel buat, lalu dia memeras meminta ini dan itu. Tidak. Dia melakukan sebagaimana yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan itu sebabnya Anda bisa lihat nanti dalam 1 Samuel 12 bagaimana dia meminta diri kepada orang Israel, kalau ada di antara Anda yang kulakukan hal yang jahat, memeras Anda, meminta sapi Anda, kerbau Anda, ladang Anda, sawah Anda, mobil Anda, unta Anda, kambing Anda, bebek Anda, apapun akan kuganti. Tapi tidak satu pun orang Israel yang ada di perasnya. Aduh, itu sebabnya pesan saya kepada ponakan saya yang menjadi hakim, jadilah hakim yang memakai hati nurani dan memakai keputusan-keputusan yang sudah dinyatakan. Jangan putar balikkan kebenaran. Jangan Anda mau disuap, jangan mau Anda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan. Tapi lakukan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Sehingga ini engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, lalu dia memang menjadi hakim yang adil. Kalau ada banyak, kita tahu bahwa ada hakim-hakim yang tidak adil, yang menerima suap, menerima ini, dan kita sudah tahu itu melalui media-media yang kita baca. Dan ada banyak kasus-kasus hakim yang melakukan penyalahgunaan jabatan. Tapi bukan hanya di situ saja. Ada banyak profesi-profesi yang melakukan hal yang sama juga. Terutamanya aparat-aparat penegak hukum. Di kejaksaan kah itu? Di kehakiman kah itu? Atau di kepolisian kah itu? Ada saja yang kita lihat, ya, yang kita saksikan, tetapi ini bukan institusi, tetapi ini adalah oknum yang menyalahgunakan jabatan. Kita berdoa supaya para pemimpin kita, mereka-mereka yang dipercayakan memegang amanah, amanahlah mereka melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang ini. Kita bersyukur, ya, dengan ditangkapnya Pak KC, mulai diproses satu-satu, dan kita berdoa. Bukan saya senang Pak KC itu ditangkap, tidak. Kemarin saya sudah berkata bahwa beliau melakukan hanya membaca dan lain sebagainya. Tapi biarkan proses hukum yang berlangsung. Kita doakan, dan saya juga berdoa kepada penegak hukum supaya fair, dan saya juga berdoa kepada para pengacaranya diberikan kesabaran, kekuatan dalam membela keadilan dan kebenaran. Mereka tidak menerima apa-apa. Mereka melakukan karena kasih mereka, hanya untuk memberikan keadilan. Dan kita berharap semua di bangsa ini, anak bangsa, hidup dalam keadilan dan kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau semua ini jadi, kita semua anak bangsa hidup takut akan Tuhan, tidak terkecuali saya, semua kita hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka damai tentramlah. Kita bisa bayangkan selama kehidupan Samuel memerintah, dia menjadi hakim yang luar biasa sampai pada masa tuanya, negeri itu aman, sentosa dan makmur. Walaupun di ujungnya karena kata firman Allah, saya tadi pagi sudah katakan mengapa orang Israel meminta seorang raja, karena melihat anak-anaknya Samuel tidak takut akan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menerima suap, memutarbalikkan keadilan, dan kemudian mereka mengalami kunjungan seorang raja, lalu mereka meminta seorang raja kepada Samuel, karena Samuel sudah dikatakan sudah uzur, sudah tua. Dan mereka takut kalau Samuel mati, siapa lagi
Nah, sebelum itu mereka minta supaya diberikan seorang raja. Haleluya. Kalau semua pemimpin seperti Samuel, aman tenteramlah negeri ini. Semua orang pengambil keputusan seperti Samuel, aman tenteramlah negeri ini. Dan itu sebabnya setiap kali saya berdoa, saya mau katakan, saya sisipkan ini ada orang-orang seperti Samuel, Sadrak, Mesyak, Abednego, Daniel, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang takut. Nehemia, siapa lagi? Ya, tokoh-tokoh Alkitab lah. Ya. Dan itu perlu terus kita sebarkan spirit ini. Kita doakan supaya betul-betul bangsa kita ini, orang-orang mudanya, orang-orang yang saat ini yang mungkin kita tidak perhitungkan, tetapi kalau kita doakan mereka terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup mereka dan melakukan apa yang baik dan benar dan tidak menghalangi mereka, suatu kali mungkin mereka menjadi presiden, bisa saja terjadi. Dan itu sebabnya kita doakan supaya ketika mereka menjadi pimpinan negara tertinggi di bangsa ini, ya kita berharap mereka melakukan yang terbaik untuk membangun bangsanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita saat ini. Walaupun ya tidak belum sempurna, tetapi setidak-tidaknya yang terbaik sudah diberikan bagi bangsa ini. Dia telah menorehkan sejarah bagi dirinya, keluarganya, sampai kepada generasi. Dan bangsa ini tahu, walaupun ada orang-orang yang tidak dapat menerimanya. Tapi saya mau katakan bahwa semuanya yang terbaik yang dilakukan oleh presiden kita dan jajarannya patut kita dukung. Walaupun situasi saat ini sangat tidak menyenangkan, tetapi kalau kita melakukan apa yang benar, saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Dan terakhir, yang ketiga, 1 Samuel 12 ya, ayat 1 sampai seumur hidup Samuel, dia jujur. Jadi seumur hidupnya Samuel ini hidup jujur. Jadi baiklah, saya baca beberapa. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah aku dengar segala permintaan kamu, sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Walaupun dengan pertanyaan, akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak masa mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikan kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dan dari tangan siapakah yang kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikan kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang diurapinya menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapatkan apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Jadi Tuhan juga turut menjadi saksi. Anda bisa bayangkan, kalau setiap orang-orang, katakanlah Kapolres, memanggil semua masyarakat, adakah yang aku peras, adakah yang aku apa, semua diperhadapkan kepada satu tempat di satu kota untuk kota itu, atau Kapolda untuk provinsi itu, perwakilan-perwakilan mungkin, atau yang siapa saja yang merasa dirugikan bisa datang atau tidak. Saya yakin dan percaya semua orang akan berlomba-lomba melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini hanya sebuah impian ya. Sebuah impian, karena saya bisa melihat bagaimana keberanian dari Samuel mengatakan, siapa yang pernah aku ambil?
Dia pamit, dia undur diri dari jabatannya sebagai imam, sebagai nabi, sebagai hakim. Wah, dan itu dia melakukannya karena dia selama hidupnya hidup jujur di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan biarkan kita memiliki sikap dalam hidup ini yang bisa kita ejawantahkan dalam hidup ini ketika kita dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah kita terus hidup benar. Apapun profesi kita, kita tetap berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Dan seumur hidup kita, biarlah kita tetap jujur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi generasi kita, menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berkati firman-Mu, kami mau hidup benar. Kalau ada profesi-profesi kami melakukan yang sesuai dengan undang-undang atau yang dalam firman Allah ini, di mana dikatakan sama menjadi hakim yang adil, bijaksana dan lain sebagainya, Tuhan, yang jujur. Oh Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Kami tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada para pemimpin kami saat ini. Di dalam anugerah-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam kebaikan-Mu lah mereka memimpin daerah, provinsi, kota, camat, distrik, ataupun kelurahan, ataupun desa, Tuhan, ataupun negara ini. Tuhan, tolong semua stakeholder bangsa ini melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat presiden dan wakil presiden, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan, situasi kondisi bangsa kami yang mungkin dalam situasi yang tidak nyaman, tapi kami terus berdoa agar presiden dan wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT semuanya diberikan kesehatian untuk membawa Indonesia keluar dari segala masalah ini. Dan kami juga berdoa pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Aras Nasional, gereja-gereja Tuhan memberkati, dan gereja Pantekosta juga Tuhan berkati, sahabat-sahabat kami di mana melayani Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka, umat-Mu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi orang-orang yang sakit COVID disembuhkan oleh Tuhan, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan. Para dokter juga Tuhan tolong mereka, tetap jagai mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap melakukan apa yang baik di mata mereka, tetap baik kesehatan mereka, sehingga mereka juga tidak terpapar Bapak di surga. Kalau ada yang terpapar, Tuhan tolong sembuhkan mereka, jangan lagi ada tangisan karena COVID ini Tuhan. Terima kasih dengan situasi kondisi saat ini Bapa di surga. Dan juga kami berdoa Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka, dan menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib, lihat segala tabib, dokter, lihat segala dokter. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Selalu ada mukjizat, selalu ada kuasa yang bisa diterima mereka, kesembuhan yang bisa mereka terima dari Engkau Bapa di surga. Karena Engkau bukanlah Allah yang terbatas, Engkau tidak mengenal ruang, jarak atau waktu. Dimanapun kami berdoa, Tuhan sanggup hadir di situ. Dan di sini kami berdoa, Tuhan sanggup menjamah mereka yang sakit di pembaringan, di rumah sakit, di rumah-rumah, dimanapun, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang pratahir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kista disembuhkan oleh Tuhan, yang mandul dibuka kandungannya dalam nama Yesus, yang impoten Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang ginjal juga Tuhan pulihkan, sakit apapun Tuhan, yang jantung juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Belas kasihan Tuhan datang kepada mereka Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan selalu baik pada mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Kau mengundang mereka, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah kekuatan dan persoalan, sebab aku yang melihara engkau, aku yang menjawab engkau. Dan kami yakin janjimu, firmanmu ya dan amin bagi kami yang percayai. Dan itu sebabnya Tuhan, kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu. Dan Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan mereka yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari engkau datang kepada mereka, topang mereka Bapa di surga, urapan Allah menyertai mereka, rohmu menyertai mereka Tuhan Yesus. Engkau sendiri menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi, mereka keluar dari permasalahan mereka, sebab Tuhan menolong mereka. Bapa di dalam surga, selalu ada jalan bagi Tuhan, selalu ada jalan keluar bagi Tuhan, selalu ada solusi dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setidak-tidaknya kalaupun belum, Tuhan akan mereka akan merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu, dan mereka akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih bagi mereka yang mau mengalami lahir baru dan mereka menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa, kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mereka, karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memakai seseorang, hanya Tuhan yang mampu mengubah seseorang. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada kuasa kami untuk bisa mengubah kami. Tapi kalau Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang yang meminta kepadamu, maka engkau hadir kepada mereka. Kalaupun Tuhan seperti Saulus, mereka tidak minta Tuhan, tetapi engkau datang untuk memakai mereka, dia menjadi alatmu. Pada murid-muridmu engkau mendatangi mereka. Tuhan Bapa di surga, mereka ini adalah orang-orang menyerahkan diri kepadamu. Lepaskan mereka dari rantai dosa mereka, dari belenggu dosa mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan mereka kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi terang, menjadi berkat-Mu. Pakai mereka, kami minta kepadamu Tuhan, sehingga mereka menjadi alat masa kini maupun masa yang akan datang untuk mempermuliakan Engkau dan menyatakan kasih karunia-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau mau menerima Yesus, kalau engkau orangnya, dengarkan firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ingat firman Allah, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi bahwa keselamatan itu ada pada Tuhan. Dan kalau engkau sudah mengambil keputusan, izinkan saya membantu Anda dalam doa. Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Dan sekarang Tuhan, kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin dalam kehidupanku. Saat ini ku percaya, ku sudah menerima hidup kekal dan menerima kehidupan ini Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, Tuhan, agar Engkau menyatakan kebaikan bagi mereka orang-orang muda. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Doa kami kepadamu, ada orang-orang yang seperti Sadrak, Mesach, Abednego, Daniel, Deborah, Esther, Tuhan Bapa di surga, Samuel, Nehemia, Yeremia, dan Timotius. Tuhan Bapa di surga, orang-orang yang betul-betul ada yang melibatkan diri dalam membangun bangsa, ada yang melibatkan diri dalam membangun kerajaan Allah, kerajaan rohani di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seimbang Tuhan Bapa di surga. Kemuliaan diberikan kepada Allah. Orang-orang muda ini kami doakan Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melainkan mereka hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan berkat-Mu menyertai mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saran saya, tetaplah setia dan datanglah beribadah ke tempat-tempat di mana yang terdekat dengan rumah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang sudah menerima pertolongan, mari saksikan. Dan bagi Anda yang mau didoakan,
ada WhatsApp saya, terus kemudian kalau minta apa bisa melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih, dan apabila Anda malam hari ini mau tidur, jangan lupa baca firman Allah, berdoa sebelum tidur. Sekiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menahan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan juga lah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan. Ingat ya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Ingat juga. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, atau bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Doa saya supaya setiap kita diberi oleh Tuhan kekuatan dan bisa berkata dalam menghadapi hidup ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, dan selamat tidur. Apabila Anda tidak bisa tidur, ingat tidur itu karunia. Minta dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, dan Dia akan memberikan mimpi-mimpi yang indah dan terbaik bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, merdeka. Lebih baik hidup tanpa narkoba, karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu. Katakan yes kepada firman Allah, no kepada dosa dan kejahatan, apalagi narkoba. Haleluya, haleluya.